Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد نود التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع لله تعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى آمين يا رب العالمين. Ikhwatal iman jemaah sekalian, alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat umur panjang, sehingga pagi hari ini kembali kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk terus bisa melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian mendalami sirah nabawi dengan berharap kelak kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ikhwatal iman jemaah sekalian, setelah kita membahas beberapa hal terkait sirah nabawi yang berhubungan dengan Ghazwatul Khandaq atau peperangan Khandaq, atau dalam nama lain disebutkan perang Ahzab. Dikatakan Al-Khandaq dikarenakan salah satu strategi perang yang digunakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam menggunakan strategi pertahanan penggalian parit di sekitar mulut kota Madinah, sehingga 10.000 pasukan dari orang-orang kafir Quraisy bersama para sekutunya tidak mampu memasuki kota Madinah. Begitu juga dikatakan perang Ahzab karena 10.000 pasukan itu bukan hanya berasal dari kafir Quraisy, namun juga berasal dari beberapa suku yang sepakat untuk memerangi Islam, sepakat untuk menghancurkan Madinah, yang mana dipimpin langsung oleh Abu Sufyan, yang notabene paman Rasulullah, namun pada saat itu belumlah dia masuk Islam, masih memerangi Nabi dan juga bersekutu dengan salah satu Bani Yahudi, yaitu Bani Quraidah, yang mana letak dari Bani Quraidah ini ada dalam posisi di dalam Madinah. Maka jikalau ini berhasil, jikalau mereka satu padu, serangan itu terjadi dari dalam dan dari luar, maka kemungkinan besar Madinah akan runtuh, Madinah akan hancur, dan belum tentu kita saat ini mengenal Islam, mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya mentauhidkan kepadanya la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikhwatal iman jemaah sekalian, setelah perang itu usai dan telah kita bahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebesaran kekuasaannya terhadap orang-orang yang tidak beriman kepadanya dengan hanya
melalui satu orang yang di tengah-tengah peperangan itu mendapatkan hidayah Islam, lalu memberikan suasana tidak nyaman antara para sekutu-sekutu Ahzab sehingga tidak ada rasa saling percaya di antara mereka. Bahkan Bani Quraidah yang asalnya sudah diyakinkan oleh Huyai bin Akhtab untuk bersatu padu dengan mereka, mereka pun saling tuduh menuduh dan mereka tidak bersatu padu. Ditambah lagi dengan apa? Dengan angin yang sangat kencang, suasana yang cukup dingin pada malam itu, yang memutuskan untuk kembali ke Mekah, untuk kembali ke tempat mereka masing-masing dan tidak melanjutkan peperangan, yang mana notabene itu sudah seakan-akan akan dimenangkan oleh mereka dengan jumlah pasukan yang luar biasa. Setelah selesai dan orang-orang kafir Quraisy bersama Ghatafan dan semua pasukan Ahzab itu kembali dari Madinah, Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali dari Khandaq dan beliau meletakkan senjatanya, bahkan beliau mandi. Dikatakan ja'a fi sahihain anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma raja'a min al-Khandaq wa wada'a as-silah wa ightasala atahu Jibril alaihi salatu wassalam. Setelah beliau merasa peperangan sudah selesai, Ahzab sudah selesai, Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan baju perangnya. Jadi baju perang ini bukan baju yang sembarangan, pakai saja terasa capek karena berat. Begitu juga beliau setelah mandi wa ightasal, datanglah malaikat Jibril, lalu faqala, lalu dia berkata, qad wada'ta silah, apakah engkau telah meletakkan senjata itu? Wallahi, kata malaikat Jibril, wallahi demi Allah, ma wada'nahu, kami belum meletakkan senjata kami. Fakhruj ilaihim, lalu kata malaikat Jibril, ini pesan dari Allah, maka katanya keluarlah engkau kepada mereka. Qala, lalu Nabi bersabda, fa ila aina, kemana lagi? Qala hahuna, diberikan isyaratnya, ke sana. Wa asyara ila Bani Quraidah, dan petunjuknya mengisyaratkan Nabi diarahkan untuk menuju Bani Quraidah. Fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ilaihim, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memang ada perintah dari Allah, sami'na wa ataina, dia pun mengikuti perintah itu, di mana perintah itu melalui malaikat Jibril. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil semua sahabatnya, wa nada sallallahu alaihi wasallam fil muslimin, orang-orang Islam dipanggil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Kata beliau, ingat, jangan sekali-kali kalian sholat asar kecuali sholat asar di Bani Quraidah. Ini perintahnya beliau. Fasarun nas, akhirnya orang-orang semua menyambut seruan Nabi ini. Fa adraka ba'duhumul asra fit tariq, mereka menuju kepada Bani Quraidah. Ada yang di perjalanan ternyata sudah masuk waktu asar. Faqala ba'duhum, maka di antara mereka pun berkata, la nusalli hatta na'tiha, sudah tidak usah salat asar, salatnya nanti ketika nyampe di Bani Quraidah. Karena Nabi SAW tadi sudah mengingatkan kita, ala la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Kemudian waqala ba'duhum, yang lain berkata, bal nusalli, loh, tidak usah nunggu di Bani Quraidah, ini sudah masuk waktu asar, ya kita sholat. Ya.
Maksudnya Nabi itu tadi itu diperintahkan kita suruh cepat-cepat bergegas ke Bani Quraidah dan diusahakan sholat asar di sana. Lah kalau ternyata dalam perjalanan sudah masuk waktu asar, ya ayo kita sholat. Nah, ini Pak, pemahaman dari perintah Nabi di kalangan sahabat pada saat itu, dan Nabi pun masih hidup, ada perbedaan. Nah, maka kalau sekarang kita ini menemukan perbedaan-perbedaan, ya jangan terlalu diperuncing. Apalagi sama-sama berdasarkan dalil. Kan sama-sama dalilnya satu, perkataan Nabi pada saat itu satu, tapi di antara sahabat memahaminya berbeda. Yang satu, oh jangan, kita wis pokoknya kata Nabi, sholatnya di sana, walaupun nanti waktunya mepet ya sholat di sana. Ini perintah khusus ini. Ini perintah yang harus kita lakukan. Jangan sekali-kali kalian sholat, yaitu sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Satunya enggak. Oh ya enggak, itu maksudnya tadi itu, ayo cepat-cepat nang berangkat. Ya. Usahakan kalian sholat asar itu di sana. Ya kalau sudah waktu asar ya gimana lagi? Ya kita sholat itu. Itu Pak. Walam yurid minna dzalik. Fadzakaru dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya setelah semuanya nyampe ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, disampaikan, Nabi tadi ada kejadian seperti ini, kejadian seperti ini. Ada di antara kami yang sholatnya di jalan, ada yang lanjut perjalanan kemudian sholat di Bani Quraidah. Ya, walaupun misalkan waktu sholatnya asarnya itu sudah tinggal sedikit lagi habis, karena perjalanan menggunakan onta berjalan kaki itu tidaklah mudah seperti sekarang pakai mobil. Butuh waktu, butuh kekuatan dan lain sebagainya. Setelah mendengarkan kisah dari berbagai sahabat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam falam ya'rif wahidan minhum. Beliau tidak menyalahkan satu di antara mereka, satu pun tidak ada yang disalahkan. Tidak ada yang dibicarakan, wah kamu ini salah, seharusnya sholatnya di sini, jangan sholat di jalan. Wah kamu ini salah, seharusnya kamu ini apa? Jangan sholat di sini kalau sudah mepet waktunya, sholat aja di jalan. Tidak ada seperti itu Pak. Difahami dari kisah yang sedikit ini, dari awal dari peperangan Bani Quraidah ini, kita akan mendapatkan bahwasannya perbedaan-perbedaan yang ada di antara kaum muslimin pada saat ini, jikalau perbedaan itu berdasarkan dari dalil, baik itu adalah Al-Quran dan hadis, yang mana terkadang sama-sama dalilnya, Qurannya sama, ayatnya sama, terkadang hadisnya pun sama, namun tata cara memahaminya yang berbeda, maka jangan terlalu dipertajam perselisihan itu. Kita ini innamal mu'minuna ikhwah, kita ini bersaudara dalam keimanan kita, sama-sama bersyahadat, sama-sama menghadap kiblat. Kalaupun ada perbedaan mungkin dalam hal furu'iyah cabangnya, dan kita tidak mungkin Pak berbeda Allah itu satu atau lebih dari satu, itu urusan akidah konstan sawabit. Jadi khotbah iman jamaah sekalian, maka mari kita lapangkan dada kita, perluas lagi wawasan kita, perluas lagi keilmuan kita, banyak-banyak belajar dari berbagai kalangan, baik itu dari guru-guru kita. Jangan lupakan tatkala kita belajar dari guru yang satu, kemudian belajar dari guru yang lain, kemudian Anda merasa lebih cocok dengan yang ini, lalu jangan menghina yang lain, begitu Pak. Tidak boleh begini, wah saya dulu belajar di Indonesia salah semua ini, setelah saya belajar di Timur Tengah kok ini yang benar, kemudian yang di Indonesia salahin semua. Tidak bisa seperti itu. Bahkan yang dalam urusan fikih saja, kita sebagai umat Islam yang ada di Indonesia terkadang tidak bisa mengambil fatwa mentah-mentah yang ada di luar negeri sana. Kenapa demikian? Karena bisa jadi kondisi pada saat itu berbeda dengan kondisi kita pada saat ini. Bisa jadi kondisi pada saat seorang ulama berfatwa itu tidak sama dengan tatkala Anda itu meminta fatwa, sehingga tidak boleh membenturkan fatwa.
apalagi pertanyaannya beda gitu. Kasusnya mirip, kalau redaksinya beda, dalam bertanya itu bisa jadi jawabannya beda. Bukan masalah pelin-pelan itu. Tetapi apa? Tetapi seorang mufti harus mengetahui kondisi dari penanyanya, ya. Misalkan kalau dalam urusan waris, apakah ini ditentukan sebagai hadiah, hibah atau wasiah? Itu tergantung yang nanya. Kalau redaksinya adalah condongnya ke hibah, bisa jadi muftinya mengatakan ini hibah. Kalau condongnya adalah ke wasiah, maka bisa jadi muftinya akan menjawab ini adalah wasiah. Khawatir panjenengan redaksinya waktu tanya kepada mufti A berbeda dengan pertanyaannya ketika bertanya ke mufti B, walaupun mirip-mirip, tapi karena beda satu kalimat, 5 kalimat akan mengakibatkan hasil yang berbeda. Ini kisah awal dari perang Bani Quraidah, di mana umat Islam pada saat itu diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau juga mendapatkan perintah dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril pastinya dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk memerangi Bani Quraidah. Dan perlu dicatat bahwasannya di Madinah itu Yathrib, Thaibah, yang mana nama sebelum menjadi Madinah Munawwarah itu adalah Yathrib. Dia sudah dihuni oleh 2 suku besar, suku Aus dan suku Khazraj. Dan Bani Quraidah ini adalah salah satu Bani Yahudi yang sangat dekat dengan suku Aus, di mana nanti pimpinannya bernama sahabat Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Ikhwatal iman jamaah sekalian, setelah Nabi memerintahkan para sahabatnya menuju kepada Bani Quraidah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengepung Bani Quraidah ini dan mereka bertahan di benteng-benteng mereka. Bahkan dikatakan khamsan wa ishrina lailah, selama 25 hari, ya, 25 malam. Wakila khamsata asyar yauman, ada juga yang berpendapat 15 hari. Namanya benteng kalau kita ini misalkan di satu perumahan ya Pak ya. Jadi kebiasaan mereka adalah memiliki benteng sendiri, di mana di benteng itu sudah ada pemukiman warga, sudah ada juga ladang-ladangnya, yang mana ketika oleh kepala sukunya diatur sebagaimana mestinya, maka bisa bertahan berhari-hari walaupun tidak keluar benteng. Nanti kalau panjenengan sampai di kisahnya perang Khaybar lebih dahsyat lagi, bentengnya lebih besar lagi. Bahkan di dalam benteng masih ada benteng lagi begitu. Dan butuh berhari-hari untuk menaklukkan benteng itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengepung mereka. Setelah mengepung mereka, mereka lama-lama menjadi lemah. Dan petunjuk awal ketika mereka ini merasa bersalah, mereka akan mengepung dirinya dan menutup dirinya dari kepungan itu. Beda kalau kita itu tidak ada salah, tidak ada kesalahan yang kita lakukan. Dan ini perlu kita beri catatan bahwasannya kejadian ini bukan berarti Nabi menindas. Sebelum ada pengkhianatan dari Bani Quraidah, mereka hidup aman Pak, tentram. Di Madinah mereka nyaman, beribadah sesuai keyakinannya. Bahkan Ka'ab sendiri pemimpinnya itu ketika ditawarin oleh Huyai, diajak untuk berkhianat, dia pun sebenarnya menolak. Tetapi karena diberikan semangat-semangat kejahiliaan, diberikan semangat-semangat fanatisme yang buta, akhirnya mereka pun mengikuti ajakan dari Huyai. Maka yang mereka dapatkan setelah ini adalah kehinaan. Kenapa? Karena pengkhianatan itu adalah menghasilkan suatu kehinaan. Kok tidak belajar dari kisah sebelumnya, yaitu Bani Qainuqa berkhianat juga. Bani Nadir justru lebih parah, ingin membunuh pimpinan negara. Kalau kita di sini Indonesia saja, jangan jauh-jauh ke Madinah, kok ada pengkhianat negara, ya tidak lama Pak, ya.
Kalau nggak di penjara ya dihukum, ya. Bisa-bisa hukuman mati. Maka wajar nanti kalau dalam hal ranah peperangan ada yang disebut dengan hukuman mati. Jangan kita menarik sesuatu ranah peperangan lalu ditarik bagaimana diseret menjadi akar permasalahannya menjadi itu dalam ranah sosial. Nggak cocok. Jadi kalau kita turun dalam medan peperangan lalu kita ini masih mikir dalam artian apa? Ini saya bunuh nggak ya? Kasihan dah. Ya nggak bisa seperti itu. Kalau ranah peperangan mati atau hidup, menang atau kalah, hidup mulia atau hidup hina, begitu. Sehingga dalam Islam itu lebih baik kita mati syahid daripada kita harus hina dalam kehidupan kita. Ikhwatal iman jemaah sekalian, diriwayatkan oleh Ibnu Hisham bahwasannya anna Ka'ab bin Asad qala lil Yahud. Ini Ka'ab bin Asad ini pimpinannya Bani Yahudi Quraidah yang dulu sebenarnya menolak untuk diajak berkhianat oleh Huyai bin Akhtab. Dia berkata, lamma ra'a anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghairu munsharifun anhum, ketika dia melihat Nabi ini benar-benar semangat atau dalam bentuk pengepuannya ini serius, bukan main-main. Karena ini perintah Rasul. Perintah Rasul berasal dari perintahnya Malaikat Jibril. Malaikat Jibril berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perintahnya wahyu, bukan masalah kepentingan. Bahkan Nabi tadi sudah di awal ya, setelah dia menganggap Ahzab selesai beres, beliau sudah meletakkan senjatanya, meletakkan baju perangnya. Tapi didatangi oleh Malaikat Jibril. Berarti ini perintah dari Allah dan ini adalah syariat, serius ini. Karena pembelajaran bagi kita, suatu pengkhianatan pada suatu negeri itu hukumannya serius, Pak. Andai saja kalau kita membandingkan, andai saja ini terjadi pengkhianatan dan sukses rencana mereka, maka Madinah akan hancur lulu lantak, habis semuanya, Pak. Bahkan kita tidak akan mengenal Islam, bisa jadi seperti itu. Maka di sini Ka'ab bin Asad, pimpinan mereka memberikan tawaran kepada orang-orang yang dipimpinnya dari kaum Yahudi Bani Quraidah. Kata beliau, qad nasal ya ma'syara Yahud. Dia berkata, wahai orang-orang Yahudi, qad nasala bikum minal amri ma tarawun. Kamu sudah melihat sekarang bagaimana konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Karena berkhianat kita sekarang dikepung. Ini kondisinya perang. Kan kalau mereka sekutunya sudah pergi, kalau ini masih di sini berarti kan harus dihancurkan juga, Pak. Karena masalah ini duri dalam daging ini. Maka kata Ka'ab bin Asad ini, wa inni aridun alaikum khilalan thalathan. Saya kasih kalian semua ini 3 pilihan, kata pemimpinnya sendiri. Dan ini kisah-kisah seperti ini, Pak, disampaikan oleh mereka yang masuk Islam. Jadi nanti ada di antara mereka orang Yahudi itu yang masuk Islam yang menyampaikan kisah ini. Dan mereka yang masuk Islam aman, Pak, aman. Bukan berarti mereka ini nanti dihukum mati gara-gara tidak mau masuk Islam, tidak. Tapi dikarenakan pengkhianatannya itu. Yang mana pengkhianatan itu sangat membahayakan kepada negeri. Padahal dulu di Piagam Madinah sudah ada janji setia. Kalau ada sesuatu kekuatan yang mengancam eksistensi dari negara Madinah, maka semua penduduknya wajib membela. Tidak ada yang beriman, bukan hanya yang beriman saja, yang munafik pun wajib membela. Walaupun dalam perang Khandaq sudah kita ketahuan siapa yang munafik, siapa yang tidak. Baik yang tidak berislam sekalipun, yang mereka meyakini Taurat, tidak mau berpindah kepada Al-Quran, wajib juga membela. Namun apa yang terjadi? Justru mereka berkhianat. Maka karena pengkhianatan inilah nanti ada hukuman yang harus ditanggung. Ikhwatal iman jemaah sekalian, maka Ka'ab bin Asad memberikan 3 tawaran kepada para pengikutnya, para kaum Yahudi Bani Quraidah pada saat itu. Fakhudhu ayyuha syi'tum,
Kata dia, ambil satu di antara tiga ini. Yang pertama mereka berkata, qalu famahiyya, apa saja wahai Ka'ab bin Asad? Qala, yang pertama, nutabi hadzal rajula wa nusaddiquhu. Kita beriman menjadi pengikutnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dalam sejarah, dalam syariat tidak mungkin Nabi itu membunuh sahabatnya. Tidak mungkin Nabi itu membunuh, ya, menganiaya, mendolimi orang yang sudah tunduk dalam urusan kepemimpinan, dalam urusan keagamaan dan lain sebagainya. Ya, bahkan seorang munafik pun yang namanya Abdullah bin Ubay pernah, ya Pak ya, kisahnya di sebelum-sebelumnya yang memfitnah memfitnah keluarga Nabi, kemudian membuat di perang Uhud itu sekian ratus orang itu tidak jadi perang. Itu saja masih dihargai oleh Nabi. Kenapa? Karena dia pakai embel-embel Muslim gitu. Walaupun dia sendiri kepalanya munafik, ya. Tapi Nabi memperlakukannya dengan seperti memperlakukan orang Islam, karena dia memang menggunakan embel-embel Muslim dan bersyahadat begitu. Makanya dari itu orang munafik itu fid-darkil asfali minan nar. Dia akan ditempatkan di mana? Di kerak-keraknya neraka jahanam nanti. Naudzubillahi min dzalik. Katanya Ka'ab bin Asad, pilihan pertama kalian akan selamat, yaitu dengan apa? Nutabi hadzal rajula wa nusaddiquhu. Kita menjadi pengikutnya, kita menjadi muhibbinnya, dan pindah dari agama Yahudi menuju agama dia, yaitu agama Islam. Fa wallahi, demi Allah katanya, laqad tabayyana lakum annahu lanabiyyun mursal. Apalagi kalian sudah tahu, sama-sama tahu bahwasannya dia adalah nabi yang kita tunggu-tunggu sebenarnya. Dan orang-orang Yahudi menuju Madinah itu dalam rangka apa? Menjemput nabi akhir zaman itu. Namun kedengkian ada dalam hati mereka ketika dia mendapatkan ternyata nabi yang mereka tunggu bukan dari nasab Yahudi gitu Pak. Akhirnya Pak, dia tidak mau, ya. Jadi innad dina indallahil Islam wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atumul ilmu baghyan bainahum. Mereka dengki saja kan, enggak mau iman itu. Maka pemimpin mereka menawarkan, kan sudah jelas bagi kalian kalau dia adalah nabi yang diutus, wa annahu lalladzi tajidunahu fi kitabikum, bahkan di kitab Taurat asli kalian itu dia yang memang harus kita ikuti, ya. Kalau pada saat ini kita ikut, kita yakin fata'manuna ala dimaikum, pasti aman kalian, darah kalian aman, wa abnaikum, anak kalian aman, wa nisaikum, bahkan istri-istri kalian aman, karena sudah kita ini berittiba. Tetapi kedengkian itu masih ada, kecongkakan, kesombongan itu masih ada. Qalu la nufariqu hukmat Taurati abada. Kata mereka, Pak, enggak, kami tidak akan melepas hukum Taurat selama-lamanya. Padahal di Tauratnya sendiri disuruh ikut Nabi. Makanya kalau ada kisah, kalau ada Al-Quran yang membolehkan seorang laki-laki muslim mukmin menikahi kitabiyat, menikahi seorang muslimah, ya, menikahi seorang non muslimah tapi dari golongan kitabiyat. Kitabiyat itu apa? Ahlu kitab, baik Yahudi atau Nasrani. Harapannya seorang suami muslim dan mukmin ini bisa memberikan pemahaman, mengarahkan istrinya untuk bisa masuk Islam dan berproses gitu Pak. Tidak sebaliknya, karena memang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu yang menjadi pembimbing dan panutan bagi seorang wanita. Jadi kalau kita kebalik, ya kurang pas. Apa katanya istri, apa katanya ibu muwis, sampai ATM-nya dipegang istrinya, passwordnya dipegang istrinya, dia yang kerja. Masya Allah, hidup ini perbudakan di zaman modern, ya. Kurang pas bagi saya itu. Qawamnya kurang, ya. Manajemennya
kurang dalam urusan rumah tangga. Ikhwatal iman jemaah sekalian, mereka tidak mau di tawaran pertama. Qala, akhirnya apa? Dikatakan fahalumma falnaqtul abna'ana. Tawaran kedua oleh Ka'ab bin Asad dikasih, kalau memang tidak mau beriman, tidak mau mengimani kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mau berittiba kepadanya, maka kata beliau, ayo sekarang kita bunuh anak-anak kita, wa nisa'ana, dan juga istri-istri kita, lalu thumma nakhrud ila Muhammad wa ashabihi, lalu kita berperang menghadapi Muhammad dan sahabat-sahabatnya, keluar dari benteng ini, ya, rijalan musallitina bisuyuf, kita huduskan pedang kita, ya, lam natruk wara'ana thaqalan, sehingga kita tidak ada beban di belakang. Kalau kita menang ya gampang, nanti nikah lagi kan begitu. Kalau kita mati ya sudah selesai. Mati kita enggak kepikiran anak-anak kita nanti mau jadi budak, mau jadi apa, urusan kan selesai gitu. Jadi hatta yahkumallahu bainana wa baina Muhammad, sampai nanti kita diberikan kemenangan hukum dari Allah. Dia juga percaya Pak kepada Allah. Tapi tadi itu syahadat yang harus kita ini berislam ada dua paket. Syahadatullah, yaitu asyhadu an la ilaha illallah, wa syahadatul rasul, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sedangkan Yahudi ini tidak mau dia paket yang kedua itu. Dia maunya syahadatullah saja, tidak mau pakai kitabullah, kitab Al-Quran itu. Dia masih mau pakai kitab Taurat, padahal Tauratnya sendiri menyuruh mereka untuk mengimani kepada Al-Quran dan berittiba kepada Rasul. Begitulah masalahnya. Maka katanya, biarlah nanti Allah yang menghukumi. Fa in nuhlik, kalaupun kita hancur ya sudah hancur, kan anak-anak kita sudah kita bunuh semuanya, kita sudah. Walam natruk wara'ana naslan nakhsha alaihi, dan kita tidak khawatir meninggalkan keturunan yang kita tinggalkan mati. Lalu mereka pun menjawab, qalu fama dzambul masakin, apa dosanya anak-anak yang harus kita bunuh, kemudian juga istri yang harus kita bunuh, apa dosa mereka? Ya, ini repot Pak, diajak enak biar aman, ya, tadi itu walaupun terpaksan, ya, sebagaimana orang munafik kan cari aman dia Pak, ya ndak mau. Diajak perang habis-habisan, ya ndak mau, ya. Akhirnya kata beliau, pilihan ketiga katanya. Ini pilihan ketiga. Qala fa in abaitum hadhihi aidan fa innal laila lailatas sabt. Perhatikan, malam ini malam Sabtu katanya. Wa innahu asa ayyakuna Muhammad wa ashabu qad ammanuna fiha. Bisa jadi Muhammad dan para sahabatnya itu merasa aman dari kita karena mereka menganggap kita sedang beribadah di hari Sabtu dan malam Sabtu. Maka fa'anzilu la'allana nusibu minhum ghurra. Ketika mereka lengah, ayo kita serang. Fa'abau dzalika aidha. Ternyata pun mereka menolak. Karena sudah ada kode, ya, waktunya habis. Ini belum selesai ya kisahnya. Nah, memang Syirah ini butuh waktu agak sedikit longgar, okay? Saya persingkat, nanti kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Akhirnya Pak, mereka setelah menolak itu sudah, terus gimana lagi? Diajak beriman tidak mau, diajak perang habis-habisan tidak mau, diajak nyerang duluan juga tidak mau. Ya kita dikepung begini lama-lama mati juga gitu di dalam. Akhirnya mereka pasrah. Thumma innahum nazalu ala hukmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia ini pasrah, kita pasrah saja. Tapi Nabi ini Pak bijaksananya luar biasa. Karena beliau tahu bahwasannya Bani Quraidah ini sangat dekat dengan suku Aus. Maka beliau pasrahkan hukuman mereka kepada pimpinannya kabilah suku Aus, yang mana siapa? Yang saya katakan tadi, yaitu Sa'ad bin Mu'ad. Beliau pada saat itu ru'asa Ausin, pimpinan dari
suku Aus ini kalau di Qabilah atau di suku kearapan itu kepala suku itu kayak presiden, Pak. Kalau kata kepala suku A semuanya. Ya. Kalau katanya kepala suku B, semuanya sami'na wa ata'na. Makanya kalau dakwah kemudian dapat satu kepala suku, kan pernah ya kisahnya Nabi ketika ada kepala suku itu atau pimpinan seorang yang pemimpin dari kaumnya minta kepada Nabi, saya minta hadiah dari kamu. Sama Nabi dikasih apa? Kambing. Bukan satu ekor. Satu apa yang kalau di sini namanya lembah, satu lembah. Jadi lembah itu ini gunung. Nih, ambil semuanya. Dia pulang woro-woro sama pengikutnya. Ayo masuk Islam. Waduh, Muhammad luar biasa loman ini. Saya minta kambing dikasih satu lembah katanya. Ini luar biasa ini orang yang tidak takut kalau infak, tidak takut miskin ya Muhammad ini. Ayo masuk Islam aja. Masuk Islam semua, Pak. Itu hanya bondonya itu kasih kambing itu ya. Luar biasa. Dakwah itu berarti jangan takut kalau harus ngeluarin ya, misalkan panjenengan harus dakwah kemana. Oh, ini karakter manusia ini harus khususnya di desa, Pak. Di desa yang lemah ekonomi itu dakwah itu harus memang modelnya harus memang begitu memang. Ikhwatul iman jemaah sekalian, lalu Nabi SAW memasrahkan hukum itu kepada Sa'ad bin Mu'adz sebagai orang yang memimpin suku Aus, dan suku Aus punya kedekatan dengan siapa? Dengan Bani Quraisyah itu sejak dulu. Ya. Agar apa di antara kalau kita perhatikan, andaikan Nabi memberikan hukuman yang berat, kan tidak enak sama suku Aus. Yang mana suku Aus ini juga bagian dari Ansor. Tapi begitulah Nabi. Dengan kebijaksanaannya, monggo silakan pasrah ke panjenengan. Sampai Sa'ad bin Mu'adz bilang, apakah hukum saya ini bisa dijalankan Nabi? Sedangkan ada panjenengan, orang yang dianggap ini lebih tinggi, pemimpin kami dari sisi keagamaan juga pemimpin, istilahnya itu syekhnya lah, ulamanya lah. Masa saya ini? Lo kata Nabi, monggo silakan katanya. Pokoknya kalau sampean sudah dikasih mandat, apapun jangankan yang pengikut. Saya sebagai pemimpin Madinah pun akan mengikuti. Tapi luar biasa, Pak, hukuman yang diberikan nanti yang insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah semoga diberikan oleh Allah kemudahan dan juga diberikan oleh Allah umur yang panjang. Amin Allahumma amin. Semoga kita diberikan oleh Allah kemudahan, dan sedikit dari apa yang kita ambil ini walaupun belum tuntas ya, kita sudah bisa mengambil. Salah satunya yang bisa kita garis bawahi adalah sebuah perbedaan-perbedaan dalam hukum-hukum ini, selama itu bersumber dari Allah dan Rasulnya, dan pemahaman-pemahaman itu bersumber dari orang-orang yang berkapabilitas. Kalau pada saat itulah di antara kalangan sahabat juga dianggap sebagai seorang yang sangat faham terhadap agama ini, walaupun tidak semuanya, tetapi Nabi SAW memberikan pemahaman bagi kita bahwasannya wajar ada perbedaan dari suatu pemahaman yang berbeda. Yang penting ya, tadi kan intinya apa? Sama-sama sholat kan gitu, sama-sama sholat asar kan, hanya saja beda. Ada yang sholatnya di mana di Bani Quraisyah itu, ada yang sholatnya di jalan. Samalah kalau urusan kita tarawih, sama-sama tarawih intinya, walaupun beda rokaatnya. Yang repot itu saya tidak ikut mana-mana, terus kamu mana? Tidak sholat. Itu yang repot itu. Ya, satunya gitu. Saman kok kunut? Iya. Saman tidak kunut? Iya kak. Bagus. Tapi intinya sama-sama sholat subuh. Sing repot. Saya tidak ikut itu, saya tidak ikut. Maksudmu kak sholat subuh? Lah itu sing repot. Jadi khotul iman, lihat dalam perbedaan itu. Ada yang inti, ada yang fard. Ada yang usul, ada yang furu. Ada yang dasar, ada yang cabang. Biasanya kita berbeda itu pada yang cabang. Ya tidak boleh kita berbeda ya tentang keesaan Allah, sifat wajib Allah dan lain sebagainya. Bahkan nanti kalau dalam ilmu-ilmu tertentu dikategorikan furu, ya masih bisa gitu loh. Bahkan dalam hal-hal tertentu, apakah ini masuk dalam sarana strategi dakwah atau ini adalah masuk pada ibadah. Jadi beda sudut pandang itu akan berbeda nanti ya. Makanya ada madhab itu ya. Bahkan itu guru dan murid. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad. Gitu? Itu berbeda dalam berbagai
fatwa hukum dan kebijakan hukum. Dan kita pun jangan memperselisihkan itu lalu mempertajam. Gara-gara beda kunut saja enggak nyopo, ya ruwet nih. Gara-gara beda rakaat tarawih saja atau bismillahnya beda gitu. Beda ini. Ya, tidak sekapling dengan saya di surga. Repot ini, Pak. Apalagi dikapling sendiri surganya. Neraka semua yang beda. Ini tambah ruwet lagi, Pak. Ya, kasihan nanti, Pak. Surga itu luas. Neraka itu juga luas, Pak. Yaudahlah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat khususnya bagi yang menyampaikan. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.